Sebenarnya gerakan dari Nahdlatul Ulama itu sudah konkret. Yang paling pertama, lembaga resmi negara yang melarang ajaran Salafi Wahabi ini itu adalah Polri. Saya menjadi salah satu perumus Perpol nomor 7 yang sudah dirilis pada bulan Juni. Merumuskan sebuah aturan di dalam internal kepolisian namanya Perpol nomor 7. Melarang anggota kepolisian menganut faham ajaran Salafi Wahabi. Mengapa? Karena kita berbasis data. Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu berfaham Salafi Wahabi. Saya sering menantang ini, ayo kita adu data. Dari teroris yang ditangkap oleh Densus sejak tahun 2000 hingga hari ini jumlahnya sekitar 2100 teroris. Mengapa saya mengatakan, kok berani-beraninya mengatakan Salafi Wahabi? Antara ustadz-ustadz Salafi Wahabi hari ini yang tampil di medsos dan teroris yang ditangkap oleh Densus ini pemahamannya sama. Mengharamkan musik sama. Ini mohon maaf, Muhammadiyah kan enggak? Nah, sama. Mengharamkan ini, mengharamkan itu sama. Lalu mengapa banyak orang Salafi Wahabi mengatakan nggak mungkin kalau orang Salafi ini menjadi penganut, menjadi pelaku teror? Nggak mungkin, rokok aja diharamkan kok karena membahayakan dirinya sendiri, apalagi jadi teroris. Iya, pada tataran awal memang iya, produk akhirnya nanti akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sungguh sangat mengerikan kalau kemudian ormas mendikte kepolisian. Akan bisa menjadi bencana terhadap negara, juga bisa menjadi bencana terhadap kesatuan, apalagi kalau mendoktrin kepolisian dengan yaitu sikap ormas. Bisa memberikan efek terhadap kondisi masyarakat, kondisi bangsa. Itu pasti itu. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Islah Barawi, dia mengakui keterlibatan NU di dalam memprakarsai pandangan kepolisian terhadap paham. Ini sungguh sangat membahayakan. Artinya sudah ada usaha dari NU untuk mendikte pemerintah sesuai dengan kehendak NU. Dan ini dapat bisa menjadi malapetaka terhadap bangsa gitu. Karena pada akhirnya terjadi rejimisasi paham keagamaan. Bisa-bisa sama persisnya dengan peristiwa yang terjadi di masa kekuasaan Mu'tazilah yang mengancam kelompok-kelompok lain, bahkan yaitu membatasi kelompok lain agar tidak menjadi penyebab runtuhnya pemahaman kekuasaan paham mereka itu. Nah, kalau melihat di sini Islah Barawi jelas mengunggulkan NU. Jadi sebenarnya dia bukan anti Wahabi, itu dijadikan jembatan oleh Islah Barawi guna memasarkan konsep pemikiran NU kepada kepolisian, kepada pemerintah, bahwa NU ini toh yang terbaik, seolah-olah seperti itu gitu. Karena dia di dalam ceramah-ceramahnya, jika perhatikan, intinya memperjuangkan NU. Artinya sangat politik sekali. Jadi umat itu dibodohi. Dia satu sisi berbicara identitas, politik identitas, tapi satu sisi menggunakan paham identitas guna mempengaruhi negara. Ini bisa sangat membahayakan terhadap negara.
Karena pada akhirnya negara ini berada dalam kendali ormas, termasuk kepolisian. Nah, ini dia. Jadi kalau orang yang peka, kalau orang yang perhatian terhadap perkataan Islah Barawi, sudah dengan terang-terangan memperjuangkan keinginan NU. Kita lihat tindakan-tindakan liarnya ya. Bagaimana LDNU yang kemudian punya keinginan besar untuk memberangus Salafi Wahabi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu ya. Dengan gencarnya mereka melakukan berbagai macam cara agar usulannya diterima oleh pemerintah. Walaupun ada sikap dari PBNU waktu itu sendiri. Ini sebenarnya kalau dari pengakuannya Islah Barawi, ini politik sudah, sangat politis sekali, politik identitas ini sudah, yang bisa mencederai kebangsaan. Bohong berarti Islah Barawi itu berbicara teroris dan sebagainya. Kalau dilihat dari segi pemahaman, dia sangat ke-NU-an sekali gitu. Karena NU yang dibawa-bawa dan NU yang dipasarkan, bukan mewakili negara, mewakili ormas. Bagaimana ormas itu supaya menjadi bagian di negara ini yang mengendalikan negara di bawah naungan ormas. Ini politik. Jadi orang harus bisa sebenarnya berpikir ke dalam ya kondisi. Nah, ini mengenai kalau dilihat coba paparannya Islah Barawi itu, keterlibatan NU dalam kalimat-kalimatnya sangat kental sekali di situ. Artinya negara di sini mau diambil alih oleh NU. Kalau kita perhatikan di situ, negara itu ingin di bawah kendali NU gitu, dengan cara memasukkan Islah Barawi. Itu bahaya banget ya, bahaya banget kalau kita lihat ini. Gerakan-gerakan seperti ini lebih dari teroris menurut saya, karena menteror apa namanya lembaga-lembaga negara agar sesuai dengan keinginan NU, kan repot pada akhirnya. Kalau ini dijadikan sebagai salah satu tolak ukur di dalam merubah cara pandang ulama gitu. Itu ya yang kita pikirkan. Yang kedua, kalau kita pahami lebih jauh terkait dengan Islah Barawi ini, mengenai Salafi, ini tantangan saya. Islah Barawi berbicara teroris ini sejak tahun 2000. Kita bisa menilai sudah dari sini ya. Islah Barawi ini menilai terorisme sejak tahun 2000. Ini sudah bodoh banget gitu. Menurut saya. Kenapa? Peristiwa munculnya Salafi ini, gencar-gencarnya Salafi itu terjadi sejak tahun 89. Berarti ke pola yang berkembang di Islah Barawi tahun 2000 itu ada 20 tahun. Nah, di saat itu sudah banyak pesantren-pesantren Salafi. Jauh sebelum tahun 2000 sudah banyak pesantren Salafi. Dan kalau kita lihat, kita data dari senior-senior Salafi seperti Ja'far Umar Talib ya. Kemudian seperti Aunur Rafiq, seperti yaitu Abdul Hakim Amir Abdad, ini orang-orang yang senior sudah di Salafi. Termasuk Yazid Jawas yang terkenal keras itu. Terkenal keras. Tidak ada satupun dari alumninya Yazid Jawas, tidak ada satupun alumninya dari Aunur Rafiq, tidak ada satupun alumninya dari pesantren Bin Bas di Yogyakarta yang jadi teroris. Saya yakin Islah Barawi ini tidak mengerti mana yang Salafi Wahabi, mana yang teroris gitu. Saya yakinnya. Karena menurut saya datanya itu palsu sudah. Jadi bisa dibantah dengan data ini. Tadi dia berbicara tahun 2000, sejak tahun 2000. Sedangkan Salafi ini tahun 89. Siapa di antara tokoh-tokoh Salafi di Indonesia ini yang biasa ceramah sejak dahulu kala mulai zaman Ja'far Umar Talib yang terlibat terorisme? Siapa? Tidak ada.
Berarti bukan Salafi Wahabi itu semuanya, karena akidahnya mereka ini Asy'ariyah. Kalau kita lihat pemahamannya mereka itu Asy'ariyah. Dan kalau kita lihat Islah Barawi sendiri dari mana, kita bisa pahami itu. Apa kemudian dibenturkan dengan Salafi Wahabi itu? Ini sebuah persoalan. Jadi tadi 89 ini Salafi Wahabi sudah ada di Indonesia. Pada saat itu terjadi dakwah di mana-mana. Tidak ada satupun dari mereka sejak itu ya. Ini Salafi kalau dia berbicara tahun 2000 berarti memang Islah Barawi tidak tahu perkembangan Salafi sejak kapan itu. Dulu ada Lukman Ba'abdu, sampai oleh orang-orang Aswaji itu mereka dimintai suruh tanda tangan dan sebagainya. Siapa sebenarnya yang radikal ini? Dan kalau kita lihat radikalisme paham di Indonesia ini memuncak ya, kalau kita lihat sampai menggempur paham-paham Salafi Wahabi itu dengan arogansi dari kalangan Aswaja sendiri yang ngaku-ngaku Aswaja itu. Membubarkan pengajian. Siapa sebenarnya yang teroris ini? Kalau kita mau berbicara terorisme, berbagai macam pengajian Salafi ini dibubarkan dan di mana-mana diburu karena fitnah yang diedarkan oleh kelompok-kelompok, yaitu tadi intoleransi. Sebenarnya mereka ini yang intoleransi, teriak-teriak intoleransi dan membabi buta. Jadi kita lihat seperti itu. Termasuk ancaman membunuh tokoh Salafi seperti yang dilakukan di Lombok Timur ya. Ini nyata sekali nyata sekali. Jadi yang saya kenal dari sekian banyak tokoh Salafi, Ja'far Umar Talib yang tua-tua ya. Kemudian siapa namanya? Abdul Qadir Jawas, itu Abdul Hakim Amir Abdad, Ahmad Faiz Aminullah As-Sewit, itu tahun-tahun kuno itu. Kalau kita perhatikan dari mereka, tidak ada satupun yang murid-muridnya yang indikasi terorisme. Tidak ada itu. Silahkan cari, buktikan. Itu padahal tahun 89 ke bawah itu. Termasuk ketika terjadi persoalan-persoalan ya. Itu perhatikan, apa ada dari mereka yang punya pondok pesantren, para teroris itu sebagaimana kelompok-kelompok ini itu. Dan siapa mereka itu? Apa sudah mengkaji dengan benar kalau itu adalah Salafi Wahabi? Apanya yang bisa membuktikan Salafi Wahabi itu? Jadi dibuktikan dong. Bukan hanya ini 100%, bukan 100%, 0% itu menurut saya itu. Bukan 100%, 0%. Bagaimana kemudian negara ini, konstitusi negara, dicabik-cabik oleh paham? Ini kan namanya memasyarakatkan paham. Ingin membawa paham itu. Ingin membawa paham ke kepolisian dan sebagainya. Ini bisa rusak negara ini. Barangkali ini ya dari saya. Jadi tadi kalau berpikir siapa tokoh-tokoh yaitu tokoh-tokoh yang punya pesantren, berapa banyak pesantren di Indonesia dari kalangan Salafi. Jangan kemudian yang disebut Salafi itu asumsinya adalah Abu Bakar Basir. Keliru banget tuh. Salafi itu kemudian asumsinya adalah Imam Samudra. Salafi kemudian asumsinya adalah orang-orang yang ditangkap Densus ini, salah besar. Silakan di kepolisian itu pada waktu Ustadz Firanda ada di kepolisian dan banyak tokoh-tokoh Salafi ada di kepolisian. Siapa di antaranya yang kemudian dapat dibuktikan oleh kepolisian yang terlibat teroris? Ketika mereka bergabung di sana itu, di kepolisian. Itu satu bukti. Sebenarnya ini persaingan karena ingin mempengaruhi negara, persaingan politik NU yang dibawa oleh Islah Barawi. Bukan masalah terorisme. Jadi ada keinginan agar NU mengendalikan negara itu.
Seolah-olah seperti itu ya. Kalau kita lihat, ini bukan tuduhan, tapi dari pengakuan Islah Barawi sendiri yang menjadikan NU. Bahkan kalau kita lihat pujian-pujian terhadap NU di hadapannya dengan menjelek-jelekkan Salafi, ini sangat luar biasa yang dilakukan Islah Barawi. Kampanye kemana-mana seolah ucapannya mewakili kebenaran mutlak itu. Dan kemudian mengadili Abdul Somad, mengadili seenak dia gitu. Perbuatannya seenak dia. Ini kan tentu saja dapat dipandang sebagai campur tangan ormas terhadap pemerintahan. Ini sangat membahayakan. Justru yang paling membahayakan ketika ormas itu bisa mengendalikan negara itu. Itu paling bahaya. Akan terjadi peristiwa seperti terjadi Mu'tazilah ketika berkuasa. Banyaknya tokoh-tokoh Islam yang dibunuh ketika itu. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Yaitu rejimisasi paham seperti ini, sehingga menjadikan paham sebagai rejim, sebuah kekuatan yang dominan untuk mengendalikan negara. Bisa hancur negara kita ini. Barangkali itu saja dari saya. Keprihatinan saya kepada apa yang disampaikan oleh Islah Barawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.